Selamat malam, salam sejahtera, dan selamat bergabung dalam Zoom meeting 23 Julai 2024. Istimewanya malam ini kita dapat perkongsian istimewa daripada Gold Diamond Hermes Amir tentang 3 topik utama ini. Sebelum kita bermula, saya ingin mengalu-alukan teman-teman semua Malaysia, dari Sabah, dari Sarawak, dan istimewanya daripada Indonesia yang bergabung pada malam ini untuk kita menambahkan ilmu dan keyakinan. Kenapa kita bersama di Shuanghor? Apakah keistimewaannya? Apakah pengalaman yang telah kami lalui melalui Diamond Rally yang baru-baru ini? Dan 5 tawaran kehidupan di dalam Shuanghor yang merupakan kehidupan impian kita semua dan memahami serta mengikuti sistem 5721 Shuanghor yang merupakan kunci kesuksesan kita di dalam Shuanghor. Kalau hari ini kita tidak tahu di mana hala tuju kita, bagaimana pencapaian kita, bagaimana masa hadapan kita bersama Shuanghor, silakan bagi perhatian untuk mendengar dengan sebaik-baik mungkin perkongsian daripada Gold Diamond Hermes untuk malam ini ya. So tanpa melengahkan masa, saya segera mengundang tetamu istimewa pada malam ini. Silakan ketik dalam chat group. Silakan ketik dalam chat group untuk menyambut Gold Diamond Hermes. Silakan ketik 888. Silakan. Oke, terima kasih semua yang sudah menyambut dengan ketikan 888. Oke, dengan itu tanpa membuang masa dipersilakan Gold Diamond Hermes Amir untuk menyampaikan presentasi pada malam ini. Oke, selamat bergabung pada Zoom meeting pada malam ini. Oke, khasnya daripada rekan-rekan Indonesia dan Malaysia. Oke, jadi kali ini giliran saya untuk berbagi ataupun berkongsi kepada Anda semua, karena baru-baru ini kami telah menghadiri rally penganugerahan diamond. Ada 3 orang diamond, seorang double diamond dan juga seorang gold diamond. Jadi pengalaman kami ini sangat bermakna untuk diri kami dan juga kepada semua rangkaian sama ada daripada Indonesia ataupun Malaysia. Jadi kenapa kami hadir seperti mana yang saya akan kongsikan kepada Anda semua, karena ini adalah satu kemestian bagi rekan-rekan ataupun pengedar Shuangho, ataupun sekiranya Anda serius melakukan penegakan ini, sepatutnya kita sama-sama hadir. Dan kenapa uh, kami hadir? Kami telah mendapat satu informasi yang sangat berguna untuk setiap ahli Shuangho yang serius melakukan penegakan ini. Jadi seterusnya saya akan kongsikan beberapa gambar yang saya telah ambil, foto yang saya telah ambil semasa rally tersebut, dan saya akan berkongsi kepada Anda semua tentang gambar-gambar yang saya akan kongsi sebentar lagi ya. Jadi, apa nih Bu? Sekejap ya. Oke, baik. Ya, ada kesilapan sedikit. Baik, ini adalah gambar setelah kami hadir pada 21 hari bulan ya di Setia City Convention Center. Dan saya dan istri telah mengambil keputusan ini sebenarnya sudah lama karena kami sangat teruja untuk melihat dan mendengar perkongsian daripada para diamond yang diberi penganugerahan pada malam tersebut. Dan selain daripada kami juga bersama dengan rekan kami yaitu SPDM Bruce, Didigan,
Dan kami 4 orang sajalah daripada Sabah. Tapi untuk pengetahuan Anda semua, pada pengiktirafan kami pada tahun 2019 dahulu memang ramai daripada Sabah ya. Dan kali ini kami hanya bertiga bersama dengan Didigan hadir bersama mendengar cerita daripada para diamond ini. Dan setelah kami masuk saja ya, kami disambut dengan para diamond seperti yang kamu nampak dalam gambar ini ya. Ini semuanya adalah diamond dan turut hadir mewakili Indonesia yaitu Ibu Bita bersama dengan suaminya dan juga Pak Rosli. Luar biasa ya. Dan kami juga berpeluang bersama dengan mereka berbagi cerita bagaimana melakukan penegakan ini dan cerita ataupun perkongsian Pak Rosli dengan Ibu Bita sangat-sangat uh, menginspirasikan kami. Dan saya cukup yakin dan percaya mereka ini akan menjadi gold diamond dalam masa yang tersingkat di Indonesia. Berbanding dengan Malaysia ini, penduduk Indonesia lagi luar biasa hebat. Jadi kepada rekan-rekan yang Indonesia, jangan lepaskan peluang ini. Saya akan terus berbagi dan berkongsi kepada Anda. Kenapa Anda harus merebut peluang ini ya. Jadi cerita-cerita yang saya dengar daripada Pak Rosli terutamanya, bagaimana dia melakukan secara serius dan secara sungguh-sungguh melakukan perniagaan ini, saya juga mendapat satu idea bagaimana kami akan berbagi dengan grup kami di Sabah nanti. Begitu juga nih Ibu Bita. Nanti saya akan cerita serba sedikit tentang mereka. Baik, jadi semasa penganugerahan itu didahului dengan uh, rakan-rakan yang inilah. Yang pertama sekali, Diamond Nurlai Leana Muhammad Nawi daripada Kelantan. Cerita beliau sangat mengharukan dan ramai yang menangis mendengar cerita beliau. Dan latar belakang beliau ini adalah seorang guru ya. Tapi cerita mereka ini sudah bertahan lebih kurang 10 tahun baru mendapat gold diamond. Diamond. Dan sepanjang perkongsian beliau, Nurlayana ini, beliau sentiasa menangis. Menangis tak henti-henti. Balik-balik terhenti karena beliau sangat tersentuh disebabkan beliau kehilangan 2 orang yang disayanginya disebabkan kesehatan. Salah satu daripadanya anak beliau yang baru lahir dan walaupun usaha beliau untuk menyelamatkan, begitu juga dengan diri beliau yang sakit kalau tidak memilih produk Shuangho, mungkin beliau juga akan mengalami peristiwa sama seperti anaknya. Ya, jadi sepanjang bercerita itu naik turun perniagaan itu dan tomahan ramai orang sehingga kan beliau mengambil keputusan berhenti sebagai seorang guru dan menjadi full time menjalankan perniagaan Shuangho. Jadi bayangkan seorang yang telah mengalami kesedihan yang sangat perit sekali mengambil keputusan memilih Shuangho sebagai career beliau, melepaskan jawatan guru lebih daripada 10 tahun dan berjuang berkongsi kepada lebih ramai orang sehinggalah beliau menjadi diamond. Jadi kita melihat kesabaran, ketekunan, kecekalan mereka sehingga menjadi diamond. Jadi kepada rekan-rekan yang baru mungkin mendengar cerita ini ataupun yang sudah lama, kalau Anda mendengar cerita mereka ini, perkongsian mereka, Anda juga akan terujak, ya. Dan seterusnya, ini pun luar biasa. Diamond Nurliani bersama dengan suaminya Isma Nizam. Latar belakang mereka berbeza. Nurliani kenapa memilih Shuangho disebabkan kesehatan beliau. Beliau mengidap kanker, cancer ya. Dan sebelum itu suaminya tidak melihat ini sebagai satu peluang. Dia hanya menyokong istrinya untuk melakukan pernikahan ini. Tapi Puan Nurliani atau Diamond Nurliani ini mendapat kanker dan diperkenalkan dengan produk Shuangho. Dan apabila beliau serius mengamalkan produk Shuangho, maka mereka pulih daripada masalah kesehatan leukemia ya. Kalau kita ikut perubatan ya, perubatan daripada hospital ataupun yang biasa kita lakukan, kemungkinan kita tidak tahu, kita tidak pasti semada beliau akan pulih. Dan biasanya leukemia ini bukan mudah untuk mendapat kesembuhan melalui cara yang modern ya, tetapi oleh karena Lingzi, beliau selamat daripada masalah kesehatan atau kanker tersebut.
Dan setelah itu suaminya yang sebelum ini menjalankan insurance agent ya, dan salah satu daripada agen yang kira pendapatannya tertinggi, tetapi melihat peluang yang ada dalam Shuangho ini, beliau juga turut bersama dengan Nurliani melakukan bisnis ini dan mereka secara full time. Apabila mereka full time dan serius melakukan ini, mereka juga mendapat label menjadi diamond. Jadi itulah cerita mereka, serba sedikit yang telah dikongsikan semasa rally baru-baru ini. Ya luar biasa. Dan kalau Anda lihat, kalau lihat dalam Facebook, kalau Anda login dalam Facebook ya, kamu boleh cari Diamond Nuliana ini, beliau lebih dikenali sebagai Raja Lingzi. Banyak posting dia di situ ya, yang kamu akan lihat nanti. Oke, yang ini saya lupa tulis. Beliau adalah Diamond Lai ya. Kenapa saya tunjukkan dua-dua gambar ini? Kedua-dua mereka mendapat penginterapan pada malam tersebut. Dan latar belakang bagi kedua-dua inilah berbeza. Yang satu ini, Diamond Lai ini latar belakangnya adalah penjual ikan. Ya, penjual ikan yang di pasar, potong-potong ikan. Dan beliau juga sebelum ini seorang yang pemabuk, seorang yang kaki rokok, tetapi kenapa beliau mengambil keputusan serius melakukan ini? Nah, salah satu penyebabnya adalah beliau mendapat penyakit sakit ya. Barulah kebiasaan manusia ini apabila mengalami masalah kesehatan barulah kita akan tersedar. Jadi beliau ini penyakit beliau ialah eczema yang sangat teruk. Kalau kamu lihat latar belakang dia nanti boleh cari dalam apa ini? Mungkin dalam Facebook bagaimana beliau pulih daripada masalah eczema yang sangat teruk. Kulit yang sudah guna pergi hospital tapi masih juga tidak sembuh ya. Oke, jadi pengungsian beliau masa itu walaupun dalam bahasa Cina, tapi saya boleh memahami bahwa satu saja perkataan yang saya paham, saya seorang yang penjual ikan, kenapa saya boleh berjaya dalam pernikahan Shuangho. Sebelum ini saya dilihat sebagai orang yang tidak ada pelajaran, membaca pun tidak pandai, tetapi kenapa beliau boleh menjadi diamond. Inilah kehebatan Shuangho apabila Anda mengambil keputusan secara serius. Yang di sebelah ini adalah rekan saya double diamond Kiong, ya beliau double diamond. Dan mungkin orang Sendakan kenal beliau. Beliau adalah seorang yang terkenal sebagai politician, terkenal sebagai seorang uh, mempunyai perladangan kelapa sawit yang sangat besar di Sendakan, dan juga kontraktor. Tetapi sekarang ini mengambil keputusan full time, melepaskan semua perniagaan beliau karena beliau stres masa COVID ya, COVID hari itu semua perniagaan beliau terjejas. Walaupun beliau ini seorang peniaga yang berjaya, tetapi tanggung jawab untuk pekerja beliau sangat tinggi dicakap. Jadi apabila ditemukan dengan Shuangho ini, beliau melihat satu pelepasan tanggung jawab yang sangat 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 meringankan beban beliau. Sekarang ini hanya melakukan pernikahan secara serius dan sebenarnya mereka ini sudah bergabung, sudah join Shuangho ini lebih daripada 10 tahun dan melihat belajar dan terus belajar melihat pada perkembangan yang lain termasuk kami sendiri. Dia pernah bertemu saya sebelum ini bagaimana melakukan pernikahan Shuangho ini dan saya ceritakan sampai sedikit dan mungkin rezeki beliau dengan mengikuti jejak langkah bukan saja kami dan juga yang lain-lain, beliau menjadi double diamond dalam masa yang singkat selepas itu ya. Baik, dan seterusnya inilah uh, barisan diamond yang telah dianugerahkan level mereka. Tiga orang diamond, seorang double diamond, dan yang luar biasa sekali yang ini. Dr. Haslina binti Rusdi dan suaminya Haruna Rashid Ishak. Gold Diamond Couple. Cerita ini sangat-sangat menginspirasikan saya. Bayangkan, mereka ini telah bergabung lebih daripada 30 tahun dalam Shuangho. Lebih ya. Dan yang luar biasa lagi, Diamond Haslina ini, Gold Diamond Haslina ini adalah seorang yang mempunyai pelajaran yang tinggi, seorang pensyarah di University Malaya ya. Sehingga sekarang bayangkan seorang dokter PhD ya masih melakukan
perniagaan Shuangho. Sudah semestinya ada keistimewaan yang luar biasa dalam Shuangho ini. Dan cerita beliau, ya, semasa dia menjalankan perniagaan ini ditawarkan oleh rekannya, mula-mula sekali dia menolak. Tetapi begitulah, apabila kita menghadapi masalah kesehatan, disitulah kita akan terbuka hati untuk mencoba produk tersebut. Dan sejak itu, oleh karena dia ini seorang yang dikira genius dalam pelajaran, beliau mengkaji dan melihat apa sebenarnya Lingzi ini. Dan beliau mencoba. Dan beliau dapati Lingzi ini sangat baik untuk tubuh badan manusia. Dan pada masa itu, mungkin tahun 90-an ya, masa dia bujang, dia sudah mengenali Lingzi dan coba perkenalkan itu Bapak, tetapi ini nasihat beliau. Kalau Anda serius mengambil pemakanan Lingzi ini, jangan daripada pocket kita sendiri ataupun hasil daripada pekerjaan kita. Kita harus berusaha menghasilkan usaha ini supaya kita dapat produk ini secara percuma daripada hasil bonus yang kita dapat daripada Shuangho. Jadi beliau mulai berjinak dan dia sangat bersyukur walaupun banyak tentangan, banyak tomahan, tetapi dia terus sehingga beliau mendapat 7 orang anak ya, 8 sorry. Dan yang ke-8 itu beliau tiba-tiba mendapat satu cabaran yang anak istimewa, yang mana anak beliau lahir yang tidak sangat lembut ya, tidak boleh mengangkat kepala, tidak boleh berdiri, dan disitulah ujian sebenarnya yang dihadapi oleh dokter Aslina ini. Dan berjumpa dengan dokter ya, apabila bertemu dengan dokter, dokter sarankan beberapa cadangan perubatan yang modern ya, tapi beliau oleh karena beliau sudah mengkaji dan menyelidiki Lingzi ini, beliau menolak perubatan yang modern ini. Beliau telah mengambil keputusan untuk menggunakan produk Shuangho sepenuhnya sehingga anak itu menjadi sehat. Dan untuk makluman Anda, beliau telah membelanjakan lebih kurang 200.000 ringgit untuk mengobati anak beliau. Dan sekarang anak itu semasa rally tersebut, anak itu sudah berjalan-jalan dan lari-lari bersama kami dalam rally baru-baru ini. Itulah kehebatannya keputusan yang diambil oleh Dr. Aslina, dan beliau sangat bersyukur karena telah mengambilkan PhD, dan beliau juga memaklumkan dalam masa 1 tahun atau 2 tahun ini karena kontraknya dalam sebagai seorang pensyarah akan tamat dan dia akan berhenti dan melakukan sepenuhnya perniagaan Shuangho ini. Nah, Dokter Selina, kalau mau lihat cerita mereka lebih dalam, mungkin boleh Anda masuk dalam web Shuangho dan membaca sendiri cerita mereka. Nah, inilah sedikit. Sebenarnya ramai lagi, dan semasa kami berada di situ, saya telah berjumpa dengan beberapa orang diamond yang sangat luar biasa, latar belakang yang berbeza. Salah satu daripada mereka ialah yang Triple Diamond Tailor. Mungkin ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Ini adalah anak kepada pemilik Hapseng ya, anak tunggal. Hapseng mungkin ada yang tidak. Perusahaan yang sangat terkenal, mempunyai bursa saham yang sangat tinggi. Tetapi kenapa beliau melakukan pernikahan Shuangho ini? Salah satu sebabnya istri dan beliau sakit. Dan pilihan mereka adalah produk Shuangho, yaitu Lingzi. Dan mereka mendapat kesembuhan hasil daripada produk Shuangho. Sehingga sekarang dan mereka menjadi triple diamond. Bayangkan seorang yang sudah kaya raya, miliuner. Kalau di Indonesia apa ya? Bilioner. Tetapi kenapa melakukan perniagaan triple diamond? Sudah semestinya Shuangho adalah perusahaan yang sangat istimewa dan ya istimewa dan sangat terkenal, dan ramai yang lagi orang-orang yang lebih maksud saya yang berkarir tinggi tapi masih melakukan pernikahan Shuangho ini. Jadi inilah keistimewaan sebenarnya Shuangho. Dan seterusnya yang ini saya sempat berbual dengan mereka, salah satu daripada Triple Diamond W, dan latar belakang Triple Diamond W ini adalah seorang engineer dan mempunyai juga pernikahan real estate. Istri dia juga seorang engineer.
Tetapi kenapa mereka melepaskan jawatan itu semua? Nah, seperti mana yang saya cakap, beginilah keistimewaan Shuangho ini. Karena produknya, karena syarikatnya, dan bermacam lagi. Dan saya sempat bercerita dengan beliau, dia sudah melakukan perniagaan ini hampir 20 tahun dan melepaskan kerja sebagai seorang engineer dan hanya berada di Kelang, Kuala Lumpur dan beberapa tempat yang lain. Dan satu yang saya tanya pada beliau, oke, kamu sudah lama melakukan perniagaan ini, bagaimana kehidupan? Oh, sangat istimewa, dia cakap. Saya tidak, dalam kehidupan ini, apa yang saya pentingkan adalah kesehatan. Sebulan untuk dirinya sendiri berbelanja lebih daripada 5.000 ringgit untuk diri sendiri. Lebih baik saya gunakan keuangan untuk kesehatan saya daripada saya membeli barang-barang yang mahal seperti kereta, dia cakap. Mobilnya, dia sanggup gunakan uangnya hasil daripada perniagaan Shuangho untuk kesehatan. Dan umurnya sekarang ini sudah lebih kurang macam saya lah, 60, dia 62 tahun ya. Tapi melihat sangat sehat, sangat bertenaga, dan banyak yang diceritakan oleh beliau pada masa itu. Kemudian di sebelah nih, Gold Diamond Anthony Lim Kimpo. Inilah salah satu um, Gold Diamond yang telah bersama Shuangho lebih daripada 35 tahun. Ya, 35 tahun lah. Oke, Diamond Anthony Lim. Dan sebelum ini mungkin GD Beriani ada berkongsi tentang income-nya. Sekarang ini saya akan kongsi kepada Anda karena saya sempat mengambil gambar sangat-sangat humble ya. Walaupun berpendapatan ratusan ribu ringgit dalam sebulan, lebih daripada 300-400 ribu ringgit sebulan. Bayangkan, tapi masih humble dan menceritakan pengalaman beliau bersama Shuangho. Inilah luar biasanya. Dan saya cukup senang dan berbual dengan beliau, bercerita tentang masa depan Shuangho, dan dia cukup yakin Shuangho akan menjadi perusahaan ataupun syarikat yang lebih dikenali di masa akan datang karena kehebatan produknya dan semuanya lah ya. Itulah Anthony Lim, Gold Diamond Anthony Lim, sangat luar biasa. Bayangkan pendapatan melebihi 300 ribu ringgit sebulannya, hebatnya Shuangho nih. Oke, dan bagaimana Shuangho mampu membayar gaji sebesar itu, itulah hebatnya. Baik. Oke, sekarang ini berbalik kepada cerita-cerita semua tadi itu, sedikit tentang Shuangho ini. Apa yang ditawarkan oleh Shuangho? Ini yang sangat menarik sekali. Jadi sama-sama kita belajar tentang ini. Sebenarnya kami sudah setiap kali saya selalu melihat ini, dan apabila kita login dalam web ya, dalam Shuangho ini kita akan melihat salah satu daripada kesehatan. Inilah yang keistimewaan dalam Shuangho. Di Shuangho menawarkan kesehatan. Dan bukan setakat bercakap ya, sudah ternyata dan terbukti ramai orang yang telah diselamatkan dari segi kesehatan. Termasuk kami, termasuk ribuan orang. Mungkin boleh dikatakan jutaan orang mendapat kesehatan yang lebih baik apabila menggunakan produk Shuangho. Tapi masih ramai di luar sana yang masih meragui tentang Shuangho, masih mengkaji. Oke, tapi bayangkan dia dapat mengeluarkan satu produk yang betul-betul menyelamatkan seseorang itu yang mengalami masalah kanker, cancer ya. Sudah ramai. Dan kalau kamu boleh dapatkan, kalau kamu dapat berbahasa dalam Cina, ada yang daripada Taiwan, buku itu setebal 3 inci, testimoni yang menggunakan produk Shuangho. Oke, nanti kita akan usahakan dapat itu ya. Dan satu lagi, keyakinan. Percaya dan yakin adalah satu perkataan yang berbeza. Kalau percaya, setakat percaya. Tetapi ini memberi keyakinan. Keyakinan berarti kita sudah dapat bukti dan testimoni. Kita yakin dengan Shuangho ini. Itulah yang ditawarkan oleh Shuangho. Kenapa mereka berani menawarkan nilai-nilai ini? Sebab mereka cukup yakin bahwa inilah syarikat yang dapat membantu lebih ramai orang. Ya, masyarakat lebih ramai orang. Dan harapan seperti kami yang telah melakukan pelbagai perniagaan, bukan saja MLM ya, termasuk yang conventional business kami telah lakukan. Dan semuanya menemui kekecewaan. Dan saya cukup percaya ramai di luar sana yang menemui kegagalan, kekecewaan apabila melakukan perniagaan konvensional ini. Terlalu banyak perniagaan konvensional yang telah bankrupt.
Jadi ini salah satu harapan sebenarnya kepada Anda yang ada pada malam ini. Inilah peluang kita untuk memberitahu kepada lebih ramai orang bahwa Shuanghu adalah satu harapan. Harapan untuk menyelamatkan hidup kita bukan saja daripada segi keuangan, tetapi juga dari segi kesehatan seperti mana yang saya jelaskan tadi. Ya, inilah harapan kita untuk kehidupan, untuk meneruskan kehidupan seterusnya dan seterusnya kejayaan. Nah, kejayaan yang saya maksudkan tadi seperti diamond tadi. Apabila kita serius melakukan ini, pastinya apa yang ditawarkan oleh Shuanghu, terutama sekali dari segi kejayaan, kita akan kecapi, ya, dan kegembiraan. Keempat tempat ini apabila kita dapat kecapi semua, tentunya kita dapat menggembirakan keluarga kita, kita dapat keyakinan walaupun ramai orang yang mungkin memberi cemoohan ataupun pendapat yang berbeza, tapi kita akan dapat keyakinan bahwa Shuangho adalah yang terbaik dan seterusnya keluarga kita akan gembira bersama-sama menikmati kehidupan yang lebih bermakna bersama Shuangho. Oke, jadi sama ada Anda baru atau yang sudah lama, kita mulai balik, refresh balik, mula desain kehidupan kita sendiri. Perkara yang sudah berlalu, tinggalkan. Kita ada peluang di hadapan kita sekarang untuk sama-sama kita kerjakan. Oke, sama-sama kita usahakan. Dalam Shuangho ini kita lebih suka bekerja dengan secara tim. Itu nanti saya akan kongsikan kepada Anda semua ya. Jadi, mulai daripada hari ini, kosongkan. Saat ini kosongkan gelas kamu. Kosongkan pemikiran Anda. Mungkin dulunya banyak peluang yang dapat, tapi sekarang sudah jatuh ke semuanya. Kita sama-sama belajar, walaupun kami juga sudah 6 tahun, tapi kami masih menganggap diri kami ini sangat baru. Sebab itulah kami sentiasa mengosongkan diri kami dan belajar, dan terus belajar. Sebab kita ini sama-sama belajar. Ilmu ini uh, sampai ke langit pun tak habis. Kita perlu belajar dan terus belajar. Jadi sekarang kita sedar, masing-masing kita sedar kelemahan kita. Tapi kelemahan itu perlu kita dapat atasi melalui satu peluang yang lagi hebat dalam Shuangho. Dan kita tahu kekurangan diri kita. Dan itu sebab itulah kita perlu belajar lagi. Kalau kita menganggap bahwa kita ini sudah terlalu pintar dan sudah banyak ilmu yang kita pelajari dan masih juga gagal dan tidak sedia untuk mengosokkan gelas kamu, jadi kita akan sentiasa berada di tahap yang kamu ada sekarang. Jadi sebab itulah sangat penting untuk sentiasa mengosongkan diri dan be humble. Jadi kita refresh balik, kita mulakan balik. Sudah banyak cabaran yang kita hadapi, tapi kita perlu bangkit semula, reset, dan restart. Sama ada Anda baru, sama ada Anda lama, kita restart. Sama-sama kita restart untuk menghadapi setiap cabaran yang kita lalui sebelum ini ya. Jadi kita mulai dengan langkah yang lebih jelas, sebab kami juga mendengar perkongsian daripada lain. Sebab itulah pentingnya mendengar cerita orang nih. Rupanya apabila kita berjumpa dengan orang yang hebat ini, rupanya mereka ini telah melalui banyak cabaran, banyak tentangan yang lebih dahsyat daripada kita. Sebab itulah cabaran ini sangat baik. Masalah ini sangat baik. Apabila kita menghadapi masalah, disitulah kita akan menjadi pintar. Tetapi kalau Anda ego dan tidak mengosongkan kelas, mungkin itulah satu halangan untuk kita maju ke hadapannya. Baik, jadi kita bayangkan seperti ini. Seolah-olah kita ini ada kunci, kita mulakan kehidupan kita seolah kita akan menaiki kereta. Dan saya percaya, setiap kita nih apabila kita ambil kunci kereta dan masuk dalam kereta, tentunya kita ada hala tuju yang jelas. Tidak ada orang yang masuk dalam kereta hanya berjalan dan berpusing-pusing tak tentu arah. Jadi sekarang ini kehidupan kita ini seolah-olah kita dalam kereta. Dan kita tahu kemana arah tuju kita. Dan hidup kita bersama Shuangho ini sudah diberi petunjuk hala tuju yang benar. Jadi terpulang pada Anda. Saya serahkan kepada Anda untuk mengambil keputusan. Anda sendiri yang pegang kunci, Anda sendiri yang pegang steering keretanya. Jadi tentukan hala tuju yang jelas dengan sistem. Jadi saya tekankan sistem kali ini karena inilah panduan yang sebenar. Kenapa ramai orang berjaya dalam Shuangho. Jadi Shuangho sudah sediakan sistem ini. Kita tinggal ikut saja. Ikut saja apa yang telah disediakan oleh Shuangho. Oke, jadi kita pahami dan kita ikuti sistem 5721 ini. Kunci
kesuksesan Anda adalah dalam sistem yang telah disediakan oleh Shuangho. 5721. Kita tengok satu persatu. Apa sebenarnya 5721? Ini mungkin sudah saya kongsikan sebelum ini, tapi kita lihat balik. Kenapa perlu satu sistem dalam perniagaan Shuangho? Oke, kenapa ini perlu? Sistem sangat penting. Kalau sesuatu perniagaan tidak bersistem, mungkin seperti mana yang kita dalam kereta tadi, kita masing-masing berjalan tanpa alat tuju yang jelas. Sebab itulah pentingnya satu sistem. Oke, sistem ini adalah satu pendidikan yang kuat untuk semua pengedar yang senang diduplikasi. Inilah sistem yang kita akan ikuti dalam Shuangho, dan seterusnya memberi jaminan terbesar untuk kekal dalam perniagaan. Satu panduan tindakan meningkatkan personality dan hubungan baik antara upline dan downline. Ini sangat penting. Jadi kalau kita bersistem, semua ini tidak akan mendatangkan satu masalah ya, hubungan. Dan menanamkan sikap positif harmoni kepada keluarga dan masyarakat. Dan yang akhir sekali, membentuk satu kumpulan yang menggunakan bahasa yang sama. Mempunyai kesadaran yang sama untuk bergerak maju ke hadapan. Nah, inilah tujuan kenapa kita perlu ada sistem dalam Shuangho. Mari kita lihat sistem perniagaan Shuangho ini. Apa sebenarnya ya? Nomor magic 5721. Nah, siapa yang ada suka beli nomor mungkin boleh belilah 5721 nih. Nomor yang sangat magic ya. Kita lihat apa sebenarnya ketiga-tiga nomor ini. 5 tuh. Dan keutamaan dalam sistem ini ya, sistem 5721 ada 4. 5 yang pertama adalah prinsipnya. Ada 5 prinsip utama dalam sistem ini. Kemudian yang 7 adalah tugasan harian. 7 tugas harian. Nah, inilah kandungan dalam sistem ini. Yang kedua, mesyuarat dan pertemuan. Dan yang akhir sekali, yang satu itu adalah fokus. Jadi kita akan perjelaskan satu persatu ya nih, dari 5721. Inilah yang telah diikuti oleh ramai para diamond yang berjaya menjalankan bisnis dalam Shuangho. Matlamat 5 prinsip utama ataupun 5 prinsip dasar ya, membina usahawan yang kaya raya. Kenapa mereka berani bercakap membina usahawan yang kaya raya? Sebab sudah ramai yang jadi kaya raya. Memang benar. Dan memastikan setiap pengedar yang berjaya itu menjadi seorang usahawan yang berpribadi mulia dan menjadikan teladan kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Inilah istimewanya prinsip utama dalam sistem ini ya, membina usahawan yang kaya raya. Dan sudah ramai yang kaya raya sebenarnya. Baik. Jadi apa itu 5 prinsip utama? Oke, yang pertama, sebarang ide baru harus dirunding dengan upline. Ini yang kita perlu tekankan pada hari ini ya. Baik, yang 5 prinsip utama. Sebab apa? Sebarang ide baru. Kalau Anda dalam pernikahan Shuanghu ini, downline perlu mengikuti jejak langkah bagi upline yang sudah berjaya. Jangan ikuti langkah-langkah orang yang belum berjaya. Nah, inilah satu-satu prinsipnya. Kalau Anda kurang pasti dengan ide itu, sila rujuk kepada upline Anda. Sangat penting merujuk kepada upline. Kalau kamu ada my way sendiri, tidak mendengar nasihat daripada upline, itulah yang kita akan terbabas ataupun jatuh ataupun kecewa. Contoh ya, mungkin kamu ada ide yang yang lebih advance. Contohnya sekarang ini ramai yang masuk ke dalam Facebook, apa yang perlu dikongsikan dalam Telegram dan macam-macam. Semua ide itu perlu dirunding sebab orang yang telah melakukan perniagaan yang sudah lama tentunya ada ide atau nasihat yang perlu kita dengar ya. Dan berbincang dengan upline ini sebenarnya semua upline sentiasa bersama dengan Anda. Saya sebagai upline, ramai downline saya yang merujuk kepada kami sentiasa berbincang apa yang sepatutnya dilakukan. Itu lagi baik. Jadi setiap ide yang baru perlu berbincang dulu dengan upline, jangan pandai-pandai buat sendiri, karena mungkin Anda akan mendapat jalannya buntu ataupun Anda terbebas sendiri. Kemudian jangan sebarkan pemikiran negatif kepada downline. Ini sangat bahaya.
Ramai yang di sini yang bersikap negatif. Contoh ya, contoh. Alah, kopi ini tiba-tiba seorang tuh sakit kepala ataupun dia menggeletar atau menggigil dalam bahasa Malaysia ya, menggigil terminum kopi CEO. Jadi Anda sebagai upline yang sudah melalui keadaan ini, situasi ini, sepatutnya Anda lah yang bertanggung jawab untuk menjelaskan kenapa ada efek ataupun reaksi yang kurang baik, kurang enak dirasakan orang yang peminum kopi ini, yang ataupun yang telah meminum kopi. Jadi kita yang bertanggung jawab. Jangan pula kita upline, oh mungkin tidak baik kopi ini, atau links ini tidak baik. Apabila Anda mengeluarkan perkataan negatif ini adalah satu virus. Upline, kalau Anda mula menyebarkan perkara negatif, ataupun Anda seorang juga negatif, tidak tahu mengendalikan masalah seperti ini, Anda akan memusnahkan keseluruhan rangkaian Anda dan juga organisasi. Sebab itulah kita sentiasa berpikiran positif. Karena apapun masalah, apapun tantangan, cabaran, semuanya ada jalannya. Ya. Kebiasaan orang yang negatif ini, kalau Anda mungkin cerita lain tentang perniagaan ini. Ada orang bercakap, ini tidak betul. Kemudian kamu bersetuju dengan orang itu bahwa memanglah itulah jangan kamu sesuka hati untuk melakukan ini. Ini sebenarnya membahayakan, memudaratkan. Kamu akan bankrupt macam-macam. Kalau kita ikut yang Bapak Psikologi Amerika Serikat ya, pada zaman ini William James pernah berkata penemuan terbesar abad ke-20 ialah pemikiran manusia boleh menentukan masa depan. Jadi kalau Anda berpikiran negatif maka hasilnya akan jadi negatif. Itu karma ya. Kalau Anda positif bahwa yang akan datang adalah positif. Jadi berpikir secara positif selalu. Dan di mana akan kita dapat perkara yang positif ini adalah pertemuan dengan leader kita. Pertemuan dalam meeting kita. Dan seterusnya, jangan mengganggu dan menyusahkan upline dan downline. Ini sangat biasa ya. Maksud di sini, oleh karena perniagaan jual langsung ini sejenis perniagaan yang mementingkan hubungan rapat dengan manusia. Jadi ada di antara downline yang baru join meminta pertolongan, sentiasa meminta pertolongan daripada upline. Mau jumpa orang boleh, meminta pertolongan upline boleh, tapi bukan berterusan. Ataupun ada juga downline yang ya dia terlalu apa ini bergantung ya, terlalu bergantung dengan upline-nya sehingga kan dia tidak bersedia untuk belajar bagaimana memperjelaskan kepada orang lain. Ini salah satu menyusahkan. Kemudian satu lagi, downline mengarahkan upline untuk hantar barang. Kalau berlaku seperti ini adalah satu virus yang akan merosakkan keseluruhan perniagaan ini. Jadi kita akan hormat upline, kita tahu batasnya, masing-masing kita ada tanggung jawab, dan masing-masing kita pikirkan. Sebab itulah kenapa prinsip ini sangat penting. Supaya kita sadar di mana batas-batasnya sebagai seorang upline dan sebagai seorang downline. Jadi jangan sentiasa bergantung kepada upline, ataupun upline yang hanya pandai bercakap, hanya menyuruh, mengarah downline untuk berjalan. Dia sendiri hanya duduk. Macam jadi bos lah kan. Ini yang tidak betul. Itu salah satu takbiat yang tidak digalakkan. Ya. Seterusnya, jangan ada perselisihan uang. Ini biasa berlaku dan saya juga pernah menghadapi keadaan ini. Yang biasanya berhutang. Upline kamu order produk, oke boleh hutang. Sudah pun hutang, minta hantar lagi. Ini yang sangat bahaya. Jadi berselisih, ada perselisihan paham dengan uang. Harus ingat, perniagaan Shango adalah perniagaan kita sendiri. Bukan perniagaan upline, bukan perniagaan downline. Ini adalah perniagaan kita sendiri. Dan kita melihat orang yang serius, orang yang mengikuti sistem ini berjaya. Jadi kenapa kita perlu rosakkan sistem ini, sedangkan ini adalah salah satu panduan yang utama, panduan yang penting kita menjalankan perniagaan ini. Ya, baik. Jadi elakkan tentang perselisihan uang ini, hutang mengutang, pinjam meminjam, elakkan. Oke. Dan yang seterusnya, elakkan perbuatan yang tidak bermoral. Tidak bermoral ini bermaksudnya ada hubungan dengan downline dan upline. Ada hubungan cinta. Ini yang bahaya. Oleh karena
Downline minta tolong, upline jatuh cinta dengan downline. Ini pun sangat bahaya. Ini yang perlu dielakkan. Kalau ini berlaku secara langsung, ini akan menimbulkan situasi negatif ya terhadap orang luar atau orang yang melihatnya. Sebab itulah dalam Shuangho sangat digalakkan apabila join atau bergabung dalam pernikahan ini mesti suami istri. Suami istri sama-sama buat pernikahan ini. Suami istri ataupun kalau misalnya kita ada layak ke level seterusnya, suami istri sama-sama menerima penganugerahan ini, pengiktirafan. Itulah yang 5 prinsip utama yang ada dalam Shuangho. Jadi kalau ada yang terutama sekali yang sudah bersuami, sudah beristri, elakkan ada hubungan. Ya, inilah yang sangat ditekankan dalam sistem. Jadi Anda lihat balik 5 prinsip utama dalam Shuangho ini yang perlu kita ikut sama-sama ya. Baik. Seterusnya yang 7. 7 perkara yang harus dilakukan. Ini sangat penting. Sangat-sangat penting ya. Kalau Anda semua ikut ini, kita semua akan berjaya. 7 perkara ini. Yang pertama, guna produk. Anda harus guna produk. Kedua, baca buku. Anda harus baca buku. Ini saya akan jelaskan lebih detail lagi selepas ini. Kita lihat satu persatu dulu. Kemudian yang ketiga, dengar rakaman. Rakaman ini banyak, terlalu banyak. Dengar rakaman berkaitan dengan Shuangho, berkaitan dengan produk, dan bermacam-macam lagi. Yang keempat, hadir meeting, hadir pertemuan. Ini semuanya sangat penting. 7 perkara yang harus dilakukan kalau Anda ingin berjaya. Yang kelima, berhubung dengan upline. Bukan berhubungan, berhubung dengan upline. Kalau ada masalah, ada idea yang saya maksudkan tadi, berhubung dengan upline. Jangan buat-buat sendiri. Yang keenam, kongsi produk. Apabila Anda sudah guna produk ini, jangan tutup mulut. Jangan untuk sendiri saja. Berkongsi kepada masyarakat di sekeliling kita. Ya, tentang kebaikan produk ini. So, produk ini sangat luar biasa, boleh menyelamatkan orang. Terutama sekali yang ada masalah kesehatan. Dan yang ketujuh, kongsikan peluang perniagaan ini. Anda perlu kongsikan. Sebab sudah ramai yang jadi kaya raya, sudah jadi sehat, dan bermacam-macam lagi apabila melakukan ini secara serius. Baik, ini wajib dilakukan setiap hari ya. Kalau Anda berjaya lakukan ini, saya jamin Anda semua akan berjaya menjadi diamond. Wajib dilakukan kalau serius melakukan perniagaan ini. Baik, jadi kita lihat satu persatu. Guna produk. Bukan satu produk, keseluruhan produk. Semua produk, karena produk ini semuanya adalah yang hebat-hebat dan luar biasa. Oke, kita lihat di sini. Kita mempunyai produk, rangkaian produk yang hebat. Dan bermula daripada produk bioteknologi dan minuman, makanan kesehatan, produk penjagaan kesehatan, dan juga produk penjagaan kecantikan. Lihat di sini. Ini adalah kebutuhan kita, keperluan harian. Dan inilah yang kami terapkan, kami kongsikan, berbagi kepada orang. Kita ada produk hebat di sini, dan kita sebenarnya yang belum kenal ini, kita telah menggunakan berbagai jenis produk di luar sana. Tetapi sekarang kita ada produk yang hebat, yang mendapat penelitian yang terperinci, dan baik untuk tubuh badan manusia. Sama ada yang dimakan, diminum, ataupun digunakan untuk tubuh badan kita. Kita ada produk yang hebat. Jadi kita perlu guna ke semua ini. Barulah kita boleh ceritakan. Ya, ini sangat penting. Guna dengan serius. Kalau Anda belum guna, terutama yang sudah lama, Anda melakukan bisnis ini secara tidak jujur. Jadi guna dengan serius, Anda ada pengalaman sendiri dan testimoni sendiri. Kalau ada minum kopi, ini biasalah kan, kita tahu apa efeknya terhadap diri kita, apa manfaat terhadap diri kita. Dan sebab itulah kita boleh bercerita. Tetapi kalau kita tidak guna produk tersebut, bagaimana kita berkongsi kepada orang? Kita mesti guna produk itu sampai nampak keberkesanan produk tersebut. Seperti kopi lah yang biasanya, apalagi lingzi yang lain, odolnya, dan banyak lagi. Jadi semuanya bermula daripada diri kita. Apabila orang lain nampak kita serius gunakan produk ini, maka mereka pun akan guna produk ini. Sebab kita cukup yakin dengan produk ini.
percaya dan yakin dengan kesan produk. Dan seterusnya menggunakan produk walaupun mungkin ada yang tidak menjalankan pernikahan ini, tapi kita terus. Kalau kita ke pasar atau ke kedai minum, kita ada produk sendiri. Macam kami ini kalau kami datang ke kedai, kalau tidak ada kopi, kami hanya minta air panas. Dan tunjukkan kopi itu, biarlah orang tengok yang kita ini adalah pengguna produk yang setia. Bukannya kita order Milo, minum minuman jenis lain, berarti itu kita tidak serius. Kalau kita soal harian, kita perlu guna produk ini secara serius. Nah, itu satu yang pertama. Oke, yang kedua, membaca buku. Buku apa yang dibaca? Oke, tentang pernikahan Shuangho. Kita boleh baca majalah Shuangho. Dan banyak lagi buku-buku yang bermanfaat untuk diri kita. Ini memberi kita keyakinan bahwa produk ini hebat. Oke, kemudian bagaimana untuk menaikkan nilai diri kita. Baca buku yang bermotivasi supaya kita cukup yakin melakukan pernikahan ini. Jadi kita akan berpengetahuan tentang bermacam-macam tentang penyakit lah, bagaimana bagaimana produk itu berfungsi terhadap tubuh badan kita. Banyak kita boleh rujuk. Oke, dan kita secara langsung dapat meningkatkan ilmu dan keyakinan terhadap produk. Nah, ini salah satu contoh ya, yang buku Shuangho ini kita boleh dapat dalam web kita. Buku Gano Dharma ini ada di Indonesia, ada di Malaysia. Dan bila Anda baca, ini cadangannya. Bila kita nak baca nih, mungkin Anda terlalu sibuk seharian sebelum tidur. Sama ada baca buku atau membuka handphone, HP-nya, banyak maklumat yang kita boleh lihat di situ. Ya, kita boleh baca. Kalau kita baca ya benar-benar yang tidak berfaedah, berarti kita tidak menyokong pernikahan kita sendiri. Ataupun semasa kita menunggu suami atau menunggu istri dalam kereta, baca dalam masa 2 atau 30 menit sehari. Wajib membaca buku ini. Dan seterusnya yang ketiga, yaitu mendengar rekaman. Ini yang paling mudah. Sudah terlalu banyak ya, terlalu banyak rekaman-rekaman. Contohnya dalam YouTube, dalam WhatsApp, dalam Zoom meeting yang telah direkodkan. Kita dengar balik. Kita tidak boleh dengar sekali. Kita perlu belajar daripada orang yang sudah berjaya dalam bisnis ini. Belajar tentang bagaimana produk ini, penyakit, testimoninya, dan bagaimana menjalankan bisnis ini, dan bermacam-macam. Ada semua yang tersedia dalam YouTube, dalam Telegram, dan bermacam-macam. Kenapa kita harus lakukan ini? Semuanya untuk memotivasikan perjalanan hidup yang lebih berjaya. Bila nak dengar, bukan baca ya, sama juga sebelum tidur, sama-sama menunggu 20-30 menit. Itu pun dapat menambahkan keyakinan kita untuk menjalankan pernikahan ini. Baik, seterusnya. Yang keempat, hadir meeting. Ini sangat penting. Seperti mana yang kita ada sekarang ini. Dalam Zoom meeting. Wajib hadir karena kita akan mendengar satu perkongsian sama daripada saya ataupun orang lain. Kita semua saling membantu. Jadi ini wajib kita hadir. Bukan saja dalam Zoom meeting, tetapi seperti mana yang kami hadir di Kuala Lumpur baru ini, kita harus hadir supaya kita dapat memotivasikan diri, terinspirasi daripada cerita orang lain. Ya. Jadi kita perlu ambil berat tentang pertemuan seperti ini. Bila, yang inilah, setiap kali ada meeting, ambil peranan. Kalau Anda turut terlibat dalam meeting tersebut, jadilah MC, jadilah presenter, okay? Libatkan diri dalam pertemuan tersebut. Jangan hanya hadir dan duduk, hanya mendengar. Kita mau penglibatan diri Anda dalam perjalanan meeting tersebut. Itu sangat penting ya. Kemudian yang seterusnya, kongsi produk. Seperti yang saya cakap tadi, kita bangga dengan produk ini harus kita kongsikan kepada ramai orang tentang manfaat kesehatannya. Berani berkongsi jujur keberkesanan produk. Itulah yang penting kita kena coba dulu sebelum kita berkongsi kepada orang lain. Dan kita ada keyakinan, bahwa apa yang kita cakap itu adalah benar. Kita coba, kita ada testimoni, dan kita yakin produk itu adalah berkesan. Sebab itulah kita kena coba. Dan jangan memaksa orang lain untuk membeli. Terutama sekali apabila kita tidak yakin dengan produk tersebut. Kalau kita yakin, rasanya kita boleh terangkan dengan penerangan yang lebih jelas tentang produk tersebut. Bila kita nak berkongsi setiap kali berjumpa dengan rekan lama ataupun rekan baru, strangers, pada masa bila
pada bila-bila masa. Sama ada menghadiri mesyuarat, jemuan, perayaan, dan pada bila-bila masa. Yang keenam, kongsi peluang perniagaan. Nah, kalau kita sudah berada dalam perniagaan ini, kalau kita tidak berkongsi, tidak bercakap, tidak berbagi, berarti kita tidak serius melakukan perniagaan ini. Jadi wajib kita berkongsi setiap hari kepada lebih ramai orang. Dan kita tunjukkan kita excited, teruja, bangga dan percaya perniagaan Selangor dapat mengubah kehidupan ramai orang. Banyak contoh. Ramai orang yang berubah kehidupan dari segi keuangan, kesehatan, dan masa. Termasuk kami sendiri, kami sudah nikmati. Sebab kami sangat serius. Sebab itulah kami berani bercakap. Karena kami sudah menjadi diri yang sebenarnya sebagai Selangorian. Kita mempunyai keyakinan berani menawarkan peluang. Ya, kenapa kita berani? Sebab kita dapat lihat ramai orang yang telah berubah kehidupan. Oke, tapi tanpa paksaan, tapi yakin dapat membimbingkan melakukan bersama. Dan bila Anda berkongsi sama juga setiap kali, setiap masa apabila ada peluang bercakaplah. Ya. Oke, tapi harus ingat perlakuan yang perlu dielakkan semasa berkongsi dengan peluang ini. Salah satu daripadanya menabur janji manis. Mari join, saya akan tolong kamu, saya akan macam-macam kamu tabur janji. Lepas itu kamu tidak dapat tunaikan, tidak dapat penuhi apa yang kamu janjikan. Itu sangat bahaya. Mereka akan bercakap negatif terhadap kamu. Jadi jangan menabur janji. Janji kita ialah bahwa produk ini hebat dan sama-sama kita lakukan sebagai satu tim. Satu tim ya. Dan seterusnya, jangan janji bantu bina rangkaian. Kamu join saya akan tolong kamu. Saya akan cari orang letak di bawah kamu. Jangan. Itu pun sangat bahaya. Bawa bersama. Saya akan bantu kamu, sama-sama kita jalankan. Mana kawan Anda? Mari kita jumpa bersama. Itu lagi baik. Sanggup menipu. Ada orang menipu, kemudian daftar tanpa kebenaran. Itu akan merenggangkan, menjauhkan hubungan kamu di antara orang itu. Kemudian merusakkan hubungan sesama ahli. Bercakap negatif terhadap orang. Atau ini seorang ini bercakap ini seorang bercakap. Kamu yang jadi mulut yang celupar memburukan orang lain. Semua itu perlu dielakkan. Sifat-sifat yang tidak baik. Macam inilah. Kemudian kita selalu juga memberi target kepada rangkaian di bawah kita. Dan kita menjanjikan satu habuan ataupun hadiah. Tapi lama-kelamaan kita tidak dapat tunaikan. Itu pun sangat bahaya. Ya. Inilah perlakuan yang perlu dielakkan semasa kita menjalankan perniagaan ini. Oke, tunjukkan perniagaan. Yang paling penting sekali ialah penjelasan ringkas dan tepat. Jangan bla 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 terlalu banyak mau bercakap. Yang penting kita mau dengar apa yang mereka mahu, bukan apa yang kamu mahu. Dengar apa yang mereka mahu dalam peluang ini. Oke. Dan seterusnya kita harus bagi mereka ruang untuk memberi pendapat dan kita perbetulkan mana yang boleh ataupun yang mampu. Jadi itulah perlu mempunyai keyakinan untuk melakukan semudah menukar perbelanjaan harian kepada pendapatan. Seperti mana yang saya cakap tadi, banyak produk kita yang hanya kita tukar daripada membeli di supermarket, beli di supermarket Selangor. Dan itu akan dapat penghasilan yang luar biasa. Ya, ini. Berjelaskan 9 jenis bonus ini secara ringkas ya, bukan secara detail. Nilai mata PV, sebab kita ini bergantung dengan PV. Pendapatan kita adalah PV dan hasil daripada produk yang kita beli. Semua produk Selangor ada PV-nya. Itu yang dijelaskan. Kalau kita beli produk di luar sana, nggak ada PV-nya. Tapi dalam Selangor ada PV-nya. Jadi setiap ahli mesti ada komitmen untuk membeli produk Selangor. Wajib beli. Kalau kita ada rangkaian yang banyak sekalipun, sampai ribuan, tetapi nggak ada yang membeli produk, nggak ada gunanya. Sebab itu penting ikuti sistem 5721. Guna produk. Jadi semua ahli kena wajib guna produk. Ya. Yang kedua, kita hampir ke penghujung. Prinsip mengadakan mesyuarat 2 kali. Ini adalah ada dua tujuan ya. Kenapa prinsip 2 pertemuan ini penting? Ini adalah panduan membantu rangkaian kita yang baru bagaimana menjalankan bisnis ini. Semasa kita memperjelaskan peluang ini, contohnya
itu yang baru kita temui. Kita akan bimbing bahwa dia bersama dengan kita bertemu dengan prospek. Biar beliau mendengar bagaimana kita berkongsi kepada orang. Selepas itu pertama kali. Kedua kali apabila buat pertemuan ya, bawa lagi ini atau B ini bersama-sama dengan Anda untuk berjumpa dengan prospek. Biar mereka dengar bagaimana menerangkan perkongsian itu. Jadi ini melatih rekan niaga menjadi pemimpin yang berdikari. Oke, mengembangkan kebolehan mengadakan mesyuarat sendiri. Itulah tujuannya. Jangan biarkan prospek kita itu ataupun downline kita itu berjalan sendiri tanpa bimbingan Anda. Jadi inilah dinamakan proses duplikasi. Anda tidak boleh lepaskan rekan kita itu atau orang baru itu berjalan sendiri. Karena Anda mesti berdamping bersama dengannya untuk berjumpa prospeknya yang baru. Kita bersama-sama dia dan melihatkan bagaimana kita lakukan. Kita ada tahap sampai bila. Inilah pentingnya prinsip mengadakan mesyuarat 2 kali. Dan yang ini mesti belajar, bukannya dengar. Kita peringatkan mereka. Persediaan sebelum mesyuarat. Apa yang perlu disediakan. Sebelum bertemu dengan prospek itu, senarai nama tetamu kita siapa. Kalau kita panggil di rumah, sudah ada senarai yang perlu kita jumpa. Kita tahu apa yang mereka mau. Sama dengan mereka mau kesehatan atau pendapatan. Itu sangat penting. Supaya kita bersedia untuk memberi pendapat ataupun perkongsian apa yang sebenarnya. Apa yang mereka mau. Kalau mereka sakit, kita tahu dari awal apa yang perlu kita kongsikan ataupun bahagikan, ceritakan kepada mereka. Kalau mereka sakit, kita tanya tentang peluang perniagaan, mereka tidak akan dengar prospek tersebut. Sebab itulah penting kita senaraikan tetamu itu dan kita tahu latar belakang mereka supaya kita tahu apa yang perlu diceritakan. Ini perlu dipelajari oleh downline kita semua dan kelengkapan apa yang diperlukan. Kita tahu prospek itu ada masalah kesehatan ini. Jadi kita tahu apa produk yang dibawa. Benar kan? Ataupun kalau dia peminum kopi, bawalah sedia kopi tersebut. Kalau kita mengadakan mesyuarat tanpa produk, itu saya anggap sia-sia. Sebab itulah apabila membuat pertemuan sudah tersedianya produk di tangan kita. Apabila mahu, kita boleh tawarkan produk tersebut. Sebab ini perniagaan. Kalau Anda mau perniagaan yang lebih lancar, kita perlu berkorban untuk menyediakan produk yang butuh harian itu. Kalau kopi, kopinya. Kalau ojol, ojolnya mesti di bawah. Jangan berjumpa dengan prospek tanpa ada produk. Mesti dibawa sentiasa. Ya, ini satu peringatan dan perlu diduplikasi kepada Anda semua. Baik. Jadi asas perhimpunan seperti ini ya. Saya tunjukkan dua-dua. Kalau downline kita sudah 2 kali mendengar, berarti mereka ini sudah boleh berdikari sendiri. Mereka sudah belajar. Jadi inilah tahap. Kenapa pentingnya perhimpunan 2 kali ini. Dan yang downline itu apabila Anda bersama dengan upline, tolong dengar. Bila upline kita memperjelaskan perkongsian itu, upline sedang berbagi dengan kehebatan Shuangho ini, tolong dengar. Yang downline itu dengar. Ingatkan mereka untuk mendengar supaya perkara ini dapat diduplikasi dengan lebih berkesan. Jangan hanya duduk lihat dalam gambar ini. Kau suruh upline, dia terangkan, duduk main handphone, tidak mau dengar. Lepas ini yang saya maksudkan, kita hanya mengharapkan upline untuk memberi penerangan. Kita sendiri tidak sedia untuk melakukan. Itu satu virus yang tidak baik. Sebab itulah sangat penting apabila kita bersama dengan upline, belajar bersama. Dan upline ingatkan downline. Inilah yang sepatutnya dilakukan. Jadi apabila berlaku proses macam ini, mudah diduplikasi. Mereka akan berdikari sendiri melakukan perniagaan ini. Sebab, sekali lagi saya ingatkan, perniagaan ini bukan perniagaan upline atau downline. Perniagaan diri sendiri. Ya, baik. Seterusnya, yang akhir sekali, pemikiran tunggal ini sangat penting. Fokus satu perniagaan saja, yaitu Shuanghor. Apabila kita fokus, kita dapat menghasilkan satu kuasa yang hanya tertumpu pada satu.
Dan ini dapat menjayakan bakat kita. Tapi kalau kita masih memikirkan peluang yang lain, kita tidak akan dapat ataupun kita tidak jelas dengan alat tuju kita. Jadi fokus dengan satu, jangan pikirkan yang lain. Sebab kenapa disediakan sistem ini? Sebab sistem ini sudah terbukti bahwa bila Anda fokus seperti ini, Anda akan berjaya dengan satu perniagaan. Kalau 2-3 masih memikirkan dengan perniagaan lain, Anda tidak akan berjaya. Tapi dengan fokuslah, Anda akan dapat kuasa dan kejayaan dalam perniagaan ini. Ya, jadilah macam kartun ini, sangat fokus, serius melakukan. Ya, baik. Oke, jangan mudah terpengaruh dengan suara di luar sana, pendapat negatif di sana yang belum kenal Shuangho. Ada yang cakap susah nak lakukan, bla bla macam-macam lah. Kata kamu jumpa orang setiap kali ini soalannya yang biasa kita dengar. Boleh, tapi malas lah nak jumpa orang ini. Apa perniagaan yang tidak memerlukan orang? Setiap perniagaan memerlukan orang untuk berjaya. Tidak ada perniagaan yang tidak memerlukan orang. Tapi perniagaan yang paling mudah sekali adalah perniagaan Shuangho yang tidak memerlukan modal yang besar, tidak memerlukan kantor, hanya memerlukan tim untuk melakukan bisnis ini. Modelnya pun hanya produk yang kita guna sendiri. Yang kita guna sendiri, bukan orang lain. Yang kita guna sendiri. Jangan memikir ada orang cadangkan, ada lagi peluang yang lebih baik. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada Shuangho. Yang kami ini sebagai pemain MLM yang bertahun-tahun, kami sudah kenal mana satu perusahaan yang hebat. Shuangho adalah yang terhebat. Marketing plan-nya luar biasa. Sistemnya hebat, produknya hebat, apalagi semuanya hebat. Jadi apabila Anda berfokus, Anda harus pekakan telinga bagi suara-suara yang negatif macam ini. Gambar seperti ini. Yang sebelah itu setan. Yang negatif itu setan. Yang sebelah itu adalah surga yang kita akan nikmati nanti apabila kita mendapat 3 perkara yang penting. Keuangan, kesehatan, dan masa. Dan ketiga-tiga ini bukan Anda sendiri yang nikmati. Keluarga Anda akan nikmati apabila Anda serius lakukan perniagaan ini. Tidak ada peluang yang sehebat Shuangho. Tidak ada perusahaan yang sehebat Shuangho. Maka ramai yang cemburu atau jealous ya dengan pencapaian Shuangho. Shuangho tidak bongkar. Dia tidak mewar-warkan bahwa perusahaan ini sangat hebat jadi nomor 1 dalam perniagaan. Tidak. Tapi terbukti mengapa Shuangho mampu membayar penghasilan yang ratusan ribu ringgit, jutaan ringgit. Kenapa mereka mampu? Itulah kehebatan Shuangho. Jadi kalau Anda belajar tentang kehebatan Shuangho ini, selalulah baca buku, buka apa saja yang berkaitan dengan syarikat Shuangho. Ya, baik. 3 prinsip utama. Oke, kita hampir di penghujung. 3 prinsip utama, step dalam MLM. Tanpa ini Anda akan gagal dalam perniagaan ini. Salah satu daripadanya adalah sponsoring, menaja. Ini sangat penting. Kalau sendiri excited tanpa menaja atau sponsoring, tidak mengajak orang lain, Anda tidak akan berjaya. Jadi ini pun perlu ada strategi. Kita tidak boleh hanya menaja tanpa ada strategi. Kita perlu ada strategi yang telah disediakan oleh upline. Bagi kami yang paling baik sekali adalah sponsoring 3 ke dalam. 3 ke dalam. Apabila kita membantu downline kita untuk membina rangkaian ini 3 ke dalam, mereka akan dapat penghasilan yang cepat. Jadi sponsoring sangat penting. Sebab itulah sentiasa berhubung dengan upline bagaimana strategi untuk sponsoring. Ya, ini sangat penting. Yang kedua, retaining. Mungkin oleh karena sekarang ini masuk sebagai ahli, masuk sebagai anggota adalah gratis dan segelintir atau sebagian kita mungkin dapat menaja ya dengan mudah, dengan senang sebab gratis. Tapi adakah mereka ini seorang pemain atau consumer, pembisnis atau macam mana? Jadi sangat penting untuk mengekalkan mereka ini dengan apa dia? Salah satu daripadanya membantu 2 meeting principle.
bantu kumpulan Anda. Jangan lepaskan mereka. Inilah yang penting. Dan sentiasa follow up. Bagaimana perkembangan mereka. Panggil downline kami itu, lihat di mana orang yang mereka tajah, di mana kedudukan mereka, bagaimana penggunaan produk, adakah mereka sudah menggunakan produk ini, apakah testimoni yang mereka dapat. Kalau negatif kita perbetulkan. Kalau mungkin orang itu takut mengambil produk tersebut, kita bantu untuk menjawab. Sebab itulah penting untuk sentiasa belajar, menghadiri meeting, pertemuan, dan sentiasa update diri Anda. Update maksudnya sentiasa tingkatkan kemahiran diri Anda supaya Anda menjadi leader yang baik dan menjadi contoh. Yang ketiga, educate. Ya, ini yang saya maksudkan tadi. Educate, didikan. Bagaimana mengurus grup Anda, bagaimana membimbing orang baru. Ini sangat penting. Kalau ketiga-tiga prinsip ini Anda dapat lakukan, maka Anda adalah seorang leader, salah satu leader yang hebat, salah satu leader yang berjaya dalam perniagaan MLM, terutama sekali dalam Shanghai ini. Ya, ingat ini prinsip yang perlu kita lakukan bersama. Baik, jadi sekali lagi saya ingatkan, kita tidak boleh berjaya dalam perniagaan ini secara keseorangan. Seorang-seorang buat, tidak mau berkongsi, tidak mau berjalan dengan tim. Anda akan gagal kalau Anda keseorangan. Sebab itulah penting kita dalam teamwork. Ada pertemuan, semua kita hadir. Ada Zoom, semua kita hadir. Galakkan semua orang-orang Anda hadir dalam Zoom meeting. Siapa yang tidak hadir pada hari ini sangat rugi sebab telah terlepas perkongsian daripada saya ataupun orang lain. Sebab itulah setiap kali kita mendengar perkongsian yang baik seperti ini, kita dapat satu lonjakan, injection, inspirasi bagaimana melakukan perniagaan ini. Tapi kalau kita sentiasa menidakkan, tidak mau hadir, Allah, saya sudah dengar semua ini, itu salah satu virus yang tidak baik. Jadi galakkan semua orang, walaupun mungkin tidak ada downline untuk datang meeting, tidak ada downline untuk ada Zoom, tapi fokus pada diri Anda bahwa Anda ingin update diri sendiri supaya Anda belajar supaya dapat keyakinan untuk melakukan atau mengatasi cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita. Kita buat secara tim, maka kita akan berjaya bersama, kita akan nikmati keistimewaan untuk melakukan perniagaan ini secara lancar dan sepakat berjaya bersama. Ya, kita tim dalam tujuan sentiasa bersama. Kami cukup yakin apabila tim kita ini kuat, bahwa perniagaan kita akan kuat dan kita sama-sama akan menikmati penghasilannya daripada usaha kita. Jangan sia-siakan setiap pertemuan, jangan sia-siakan setiap peluang. Dan masa itu sangat penting. Oke, baik. Dan saya sudah di penghujung sebenarnya. Jadi saya mengharapkan kepada Anda, anggaplah yang kita ini restart, refresh balik, dan mulakan berfokus dan melihat hala tuju yang lebih jelas bagaimana untuk melakukan ini. Dan kami akan adakan Zoom meeting lagi, berbincang bagaimana kita sudah tahu sistemnya, kita tahu prinsipnya. Sekarang bagaimana dengan secara kumpulan melakukan perniagaan ini supaya kita sama-sama nikmati kejayaan masa akan datang. Dan saya cukup yakin ya, kalau Anda sentiasa positif dengan setiap pertemuan ini, saya cukup yakin kita akan menikmati penghasilan yang luar biasa. Kita hanya boleh dapati perniagaan seperti ini dalam Shanghai. Anda tidak akan dapat lagi peluang seperti ini di syarikat-syarikat lain ataupun di perusahaan lain. Dan satu lagi yang saya peringatkan, pada bulan September ini kami akan ke Taiwan. Ke Taiwan untuk melihat pabrik bagaimana produk ini dihasilkan. Jadi kepada Anda yang serius untuk melakukan ini, sama ada daripada Indonesia ataupun dari Malaysia, ambil peluang ini. Ini kali kedua kami akan pergi bersama dengan beberapa tim untuk melihat sendiri bagaimana produk Lingzi ini ditanam, diproses, sehinggalah kepada kita. Jadi itu saja daripada saya. Semoga kita terus bersemangat untuk melakukan perniagaan ini dan terus bersama dalam setiap pertemuan dan go Diamond dalam tangan kita.
Sekian dan terima kasih. Saya serahkan balik kepada GD Mariani untuk mungkin ambil gambar. Kalau ada persoalan, boleh dipersoalkan. Jangan dulu lari. Saya mau lihat rekan-rekan yang ada di sini malam ini dan mungkin ada soalan-soalan. Jadi saya serahkan dulu kepada GD Mariani untuk meneruskan, ya, mengambil gambar dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Ya. Halo, so terima kasih sekali lagi. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Gold Diamond Hermes Amir. Silakan diketik 1111 yang panjang sekali di dalam chat grup sana. Ya, silakan. Um, Dia nyaman kok dibeli sih nyapoin. Nyambung. Keluar Oke. masalah masuk sama ya. Enggak. Karena cibir apa? Oke. So, silakan sebelum kita lanjut ya, sebelum kita lanjut kepada sesi soal jawab, pastinya ramai yang mungkin ada pertanyaan tentang situasi yang berlaku di Indonesia sekarang. Saya siap untuk memberi penjelasan, tapi sebelum itu ayo kita buka kamera kalau siap untuk kita fotoin bersama ya. Untuk kita ambil foto bersama. Silakan kalau ada produknya, silakan siapkan produknya ya. Ya. Itu dia. Bu Ani. Apa kabar Bu Anis? Oke, ambil produknya jika ada. Apa aja bisa. Ya, oke. Saya ambil pollen ya. Oke, siap. Buka kamera, Bapak Ibu. Oke, page one, one, two, three. Oke, selanjutnya muka kedua. Oke, terima kasih.